Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 472-474 300 Ronde Perang Besar. Kota Langit. Di Villa Kevin Ye, Connor Sue diusir, meninggalkan Nindi Sue. Sedangkan Howard Zhang dan Michael Liu, mereka kembali ke bisnis mereka masing-masing. Kalau dipikir-pikir, setelah kejadian malam ini, harga diri si tua Liu pasti naik, dan mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Howard Zhang mungkin bersembunyi di kamarnya sendirian untuk menenangkan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil ini, Nindi Sue, tinggal di rumah seseorang dan melihat-lihat sekeliling. Sesekali, dia akan duduk di tempat tidur dengan linglung, wajahnya merah padam. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mungkin karena kegembiraan, atau mungkin ada sedikit antisipasi yang tersisa dari kegembiraannya. Villa seluas 5.000 meter persegi itu sangat sepi. Seolah-olah dia bisa mendengar suara angin di luar jendela. Di kamar Kevin Ye, dengan secangkir kopi Blue Mountain di tangan, dia diam-diam berdiri di dekat jendela. Melihat malam yang sangat damai di luar sana, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum yang samar-samar terlihat. Xiao Jiu menyesap kopi di tangannya. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri, cek-cek, aku tidak pernah menyangka bahwa pemimpin sekte dari sekte Cihuang akan begitu kejam, bahkan sampai membunuh orang-orangnya sendiri. Sepertinya aku harus berpikir hati-hati sebelum berurusan dengan orang seperti itu. Sebenarnya, pada malam itu, Howard Zhang memiliki kesempatan untuk membunuh orang yang bernama Qi Longhair, tetapi Kevin Ye menghentikannya dengan transmisi suara. Setelah membunuh 2 orang, meninggalkan 1 orang, niat Kevin Ye menjadi jelas. Dia ingin mengikuti Qilong ini dan melihat di mana pijakan sekte Cihuang berada. Hanya saja Kevin Ye tidak menyangka bahwa gaya pemimpin sekte ini sama sekali berbeda dari yang lain. Kevin Ye berpikir bahwa sekte Cihuang tidak kekurangan uang, pemimpin sekte harus menginap di hotel bintang 5 apapun yang terjadi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sekelompok orang ini benar-benar akan tinggal di gang yang hancur, itu benar-benar pengalaman baru. Setelah berkata demikian, Kevin Ye menyesap kopi di tangannya lagi. Namun, tepat pada saat itu, tawa terdengar dari belakang Kevin Ye, hehe, Floating, apakah kamu, seorang dewa pertama yang bermartabat dari 9 alam perlu memikirkan bagaimana kamu akan menghadapi orang biasa dari alam bawah? Jika masalah ini menyebar kembali ke dunia abadi, bukankah itu akan membuat kita tertawa terbahak-bahak? Mendengar suara itu, senyum Kevin Ye semakin lebar. Menoleh ke belakang, Kevin Ye melihat seorang gadis berpakaian putih seperti salju, tersenyum padanya. Rambut panjang gadis itu terurai di bahunya, dan sepasang mata spiritualnya berkedut, seolah-olah dia adalah peri yang bisa berbicara. Keindahan yang tidak wajar seperti itu, bahkan Kevin Ye tertegun sejenak. Siapa lagi gadis cantik ini selain Lin Sailing? Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Lin Sailing berjalan di depan Kevin Ye dan terkikik. Kevin Ye tertawa mesra, gadis kecil, kau datang ke sini larut malam. Huff. Lin Sailing berkata, siapa yang memintamu untuk tidak mengangkat telepon dalam 2 hari ke depan, dan tidak membalas pesan teks apapun? Aku merindukanmu, jadi aku datang. Sambil berbicara, Lin Sailing mengernyitkan hidungnya dan berkata, terlebih lagi, dasar orang tak berperasaan, jika aku tidak datang mencarimu, tidak bisakah kau datang mencariku? Lin Sailing mengeluh. Dasar gadis nakal. Kevin Ye dengan ringan menepuk ujung hidung Lin Sailing, lalu berkata, apakah kau ingin minum sesuatu? Aku akan menuangkannya untukmu. Lin Sailing memiringkan kepalanya dengan ekspresi manja dan menyambar cangkir kopi dari tangan Kevin Ye sambil tertawa nakal, tidak perlu, aku akan minum ini. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing menyeruput gunung biru dingin di tangannya, seolah-olah dia sangat menikmatinya. Melihat Lin Sailing, Kevin Ye dengan malas duduk di sofa di kamarnya. Lin Sailing merasa malu, tetapi dia tidak berani mengangkat kepalanya saat dia memegang cangkir itu dengan lembut. Tanpa disadari, Lin Sailing yang sedang memegang cangkir kopi telah tiba di samping Kevin Ye. Tiba-tiba, serangkaian ketukan terdengar dari pintu kamar Kevin Ye. Dong dong dong, dong dong dong. Segera setelah itu, suara yang sedikit gemetar, tetapi manis datang dari luar, Kevin Ye, apakah kamu tidur? Aku tidak bisa tidur, bolehkah aku masuk dan berbicara? Dalam sekejap mata, keduanya kehilangan suasana hati mereka. Keduanya tidak bergerak. Mereka hanya saling menatap. Lin Sailing terkekeh saat dia melihat Kevin Ye, dan menyemburkan aroma wijen yang manis, mengambang.
aku tidak pernah berpikir bahwa dalam kehidupan reinkarnasimu, kamu masih akan begitu romantis untuk benar-benar membawa gadis-gadis dari alam fana kembali ke rumah. Lin Sailing mengangkat tinjunya dan mengancam, cepat katakan padaku, siapa dia? Kenapa aku tidak keluar dan membunuhnya? Sebenarnya, penampilan Lin Sailing tidak terlalu mengesankan. Kevin Ye hanya tersenyum dan menjawab, gadis kecil, bukankah kau datang untuknya? Kenapa kau bahkan tidak bisa mengenali suara amiti terbaikmu? Lin Sailing benar-benar terkejut dengan tindakan Kevin Ye, dan buru-buru menghentikannya. Floating, apa yang kau coba lakukan? Kevin Ye tertawa sinis, dan menggoda Lin Sailing, tidak apa-apa, buka pintunya, tidak baik membiarkan amitimu menunggu di luar, kita harus menemuinya. Dengan ekspresi memohon, Lin Sailing menatap Kevin Ye dan menggelengkan kepalanya sekuat tenaga. Floating, lebih baik kamu tidak membuka pintu, kalau tidak betapa memalukannya itu. Kevin Ye sengaja menggodanya dan menyeringai, apa yang perlu dipermalukan, kita berdua hanya sepasang kekasih, kita tidak saling sembunyi-sembunyi. Ini. Meskipun itu yang dikatakan, Lin Sailing masih memiliki ekspresi yang bertentangan, dan ekspresinya benar-benar sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bab 473 Kecurigaan Ibu Ling. Meskipun Kevin Ye benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi Lin Sailing dan Nindi Sue, dua pasangan sahabat yang baik, saat bertemu satu sama lain dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa menyerah di bawah serangan dan paksaan Lin Sailing yang suka main-main. Nindi Sue berlama-lama di sekitar pintu masuk kamar Kevin Ye untuk sementara waktu, tetapi setelah melihat tidak ada gerakan dari dalam, dia hanya bisa kembali dengan getir. Saat mereka berjalan, Nindi Sue mengetuk kepalanya. Nindi Sue, apa yang kalian pikirkan begitu banyak? Mengetuk pintu seorang sosok di tengah malam terlalu memalukan. Sebelumnya, kalian terus mengatakan bahwa kultivasi Lin Sailing telah menjadi gila. Setelah dia selesai berbicara, dia cemberut dan menutup pintu kamarnya, lalu berbaring di tempat tidur. Hanya setelah dia yakin bahwa Nindi Sue telah pergi, barulah terdengar desahan dari dalam kamar Kevin Ye. Suara yang menggetarkan jiwa ini terus berlanjut hingga secercah cahaya pertama mulai memudar. Berbaring dalam pelukan Kevin Ye, Lin Sailing berkata dengan senyum konyol, mengambang, membeku, Nindi Sue juga sangat menyukaimu. Apakah kau ingin membawa gadis kecil itu juga? Kevin Ye memanjakannya sambil membelai rambut panjang Lin Sailing dan tertawa, apa, kau cemburu? Lin Sailing menegur, tidak. Tampaknya merasa bahwa kata-katanya agak dipaksakan, Lin Sailing melanjutkan, lagi pula, ketika kau berada di dunia abadi, ada begitu banyak wanita. Namun, Nindi Sue masih tubuh manusia biasa. Jika kita tidak melatihnya sesegera mungkin, maka aku khawatir kita akan mendapat masalah jika kita akhirnya terbang ke alam surgawi di masa depan. Mendengar kata-kata Lin Sailing, Kevin Ye tertegun, tetapi dia segera mengerti. Jelas bahwa Lin Sailing hanya mengingat hubungan antara dirinya dan Nindi Sue di amiti alam fana. Mengenai identitas asli Nindi Sue, Lin Sailing tidak jelas. Sebelum pemilik 12 bunga turun ke dunia, masing-masing dari mereka telah menyegel mana dan ingatan mereka sendiri. Lin Sailing bahkan tidak mengenali Mona Liu, jadi bagaimana dia bisa mengenal Nindi Sue? Sambil tertawa nakal, Kevin Ye mengutak-atik rambut panjang Lin Sailing dan berkata, manusia. Daiwu, meskipun aku memiliki emosi di dunia abadi, aku hanya mengetahuinya di alam fana, bahwa itu hanya pikiran yang lewat, bahwa hanya kamu dan saudara perempuanmu yang memperlakukanku dengan tulus. Jadi, jika bukan karena kalian berdua, bagaimana aku bisa membiarkannya tinggal di vilaku? Lin Sailing terkejut. Dia berguling dan segera duduk, menatap Kevin Ye dengan ekspresi tidak percaya. Lin Sailing membuka mulutnya lebar-lebar, dan baru berbicara setelah lama merasa takut, mengambang, kau tidak bercanda, kan? Frost, dia. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tersenyum, mengangguk dengan penuh arti. Ekspresi Lin Sailing langsung berubah dari kaget menjadi gembira, dia meraih bahu Kevin Ye dan mengguncangnya, Floating, cepat beritahu aku, siapa Frost? Mungkinkah dia kakak Ruoli? Tidak, kakak Ruoli sangat pemalu, mungkinkah dia meninggalkannya? Itu juga tidak benar. Lin Sailing menjadi sangat cemas dan terus mengguncang lengan Kevin Ye. Dia memiliki ekspresi manja di wajahnya, Fu Cheng, cepat beritahu aku. Pemilik 12 bunga dan Kevin Ye memang memiliki cinta yang menggemparkan, tetapi persahabatan antara pemilik 12 bunga mereka juga merupakan sesuatu yang dapat disaksikan oleh langit dan bumi. Kalau tidak, mereka tidak akan mau berbagi pria dengannya pada saat yang sama.
Kevin Ye menyipitkan matanya, tertawa ringan, dan berkata, Daiwu, mengapa kamu tidak menebak, mungkin dia adalah saudara perempuan terbaik di alam perimu. Si Yao. Maksudmu Si Yao? Lin Sailing terduduk kaget, lalu bergumam, jadi itu dia, jadi itu dia. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan. Apa yang kau lakukan? Kevin Ye tertawa nakal sambil mengamati Lin Sailing. Wajah Lin Sailing memerah, dia tidak lagi malu, tetapi tersenyum licik, kalau aku tahu lebih awal bahwa gadis kecil itu adalah Si Yao, aku akan membiarkanmu membuka pintu. Pada saat itu, kita berdua dapat bekerja sama untuk membuka segel di tubuhnya. Hehe, kau benar-benar menyesalinya. Atau, melihat ekspresi penyesalan dan kebingungan Lin Sailing, Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Lin Sailing menyapukan pandangannya ke Kevin Ye, dan memukul dada Kevin Ye dengan keras dengan tinjunya, menyalahkannya, apa yang kau tertawakan, pada akhirnya, kau masih beruntung, dasar bajingan. Saat dia mengatakan itu, jari Lin Sailing dengan ringan menyentuh sudut mulutnya, dan dia tersenyum licik, tidak, kita jelas tidak bisa melepaskan gadis kecil itu, Si Yao. Aku harus merencanakan dengan hati-hati, dan memberinya surplis yang mengguncang dunia. Setelah dia mengatakan itu, Lin Sailing berbalik untuk melihat Kevin Ye lagi, dan berkata dengan wajah penuh rasa ingin tahu, Floating, aku ingat kau mengatakan sebelumnya bahwa saudara perempuanku tersebar di sekitar alam fana, dan kau telah menemukan beberapa dari mereka. Aku ingin tahu di mana mereka berada, dan siapa mereka di alam fana. Dengan Nindi Sue sebagai pemandu, rasa ingin tahu Lin Sailing benar-benar terusik. Lin Sailing berpikir dalam hatinya, karena gadis kecil Nindi Sue itu memang Si Yao, maka mungkin dia pernah berinteraksi dengan saudara perempuan lainnya saat dia berada di alam fana. Kau ingin tahu? Kevin Ye tertawa jenaka, dia berdiri dan duduk, lalu bersandar di tempat tidur di belakangnya. Lin Sailing dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menganggukkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Kevin Ye meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan tertawa, baiklah, karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Itu juga mengejutkanmu. Saat dia berbicara, Kevin Ye mulai memainkan jarinya, aku telah menemukan 8 dari 12 saudara perempuanmu di alam fana. Belum lagi Xiao Rou, Ruoli, Ling Yu, Keli, Li Qing, Si Yao dan Kinara. Lin Sailing tidak dapat menahan diri untuk berteriak saat dia berkata dengan penuh semangat, air terapung, cepatlah, dan beritahu aku siapa mereka. Kevin Ye berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu tidak mengenal Xiao Rou, dia berasal dari keluarga Nangong pengamat laut, aku hanya pernah bertemu dengannya sekali. Adapun Li Qing dan Keli, kalian pasti saling kenal. Li Qing adalah tunanganku di alam fana, Mia Fang, di sisi lain, adalah sahabat baiknya Lana Qin. Itu mereka, itu benar-benar mereka. Wajah Lin Sailing langsung menunjukkan gelombang ekstasi. Ling Yu, kau pernah bertemu dengannya sekali. Dia adalah kakak perempuan dari Liu Tua, Mona Liu, sedangkan Ruo Li, dia adalah kakak perempuan Mia Fang, Cynthia Fang. Lin Sailing sudah tidak dapat mengendalikan napasnya sendiri, dan berseru kaget, ya Tuhan, mereka semua ada di Lin Hai, dan sebenarnya semuanya ada di Lin Hai, menoleh ke belakang, Lin Sailing terus bertanya, lalu bagaimana dengan Kinara, dan Kinara? Kevin Ye meratap, status Kinara di alam fana agak istimewa. Dia tidak pergi ke timur, tetapi tampaknya merupakan darah campuran dari timur dan barat, dan merupakan pewaris keluarga Luo si Cairde. Lin Sailing menghela napas, dunia ini benar-benar misterius. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah tinggal di Lin Hai selama 18 tahun, aku masih belum merasakan bahwa mereka benar-benar ada di sisiku. Kevin Ye terkekeh, aku juga telah tinggal di Lin Hai selama 18 tahun, tidakkah kau juga menyadarinya? Lin Sailing terkekeh, lalu segera membungkus dirinya, sekali lagi berbaring di dada Kevin Ye, bagus, denganmu, semua saudariku, aku merasa puas dalam hidup ini. Mendengar kata-kata Lin Sailing, hati Kevin Ye sedikit sakit. Akulah yang gagal melindungimu. Kami tidak menyalahkanmu. Warna putih perut ikan perlahan-lahan muncul di langit timur. Kevin Ye dan Lin Sailing perlahan tertidur dalam kehangatan itu. Namun tidak lama kemudian, Lin Sailing tiba-tiba terbangun. Dengan membalikkan tubuhnya, dia buru-buru duduk, menatap langit di luar, dan berseru, sudah berakhir. Mengambang. Jam berapa sekarang? Kevin Ye terbangun dalam keadaan linglung dan melihat ponselnya, pukul 7.30. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Aku harus bergegas kembali atau orang tuaku akan mengetahuinya.
Lin Sailing buru-buru melambaikan tangannya dan rok panjang seputih salju segera dikenakan di tubuhnya. Dia pertama-tama merapikan rambut panjangnya dengan panik, lalu Lin Sailing buru-buru berjalan di depan Kevin Ye dan menundukkan kepalanya untuk mencium kening Kevin Ye. Mengambang, aku harus kembali dulu. Hehe, aku akan datang mencarimu dalam 2 hari ketika aku sudah memikirkan cara untuk berhubungan dengan gadis kecil Xiao. Mengatakan itu, Lin Sailing mengangkat tinjunya dan berkata, tapi aku memperingatkanmu, jangan hancurkan rencanaku. Tanpa izinku, kamu tidak diizinkan untuk bergerak pada Xiao, apakah kamu mendengarku? Kevin Ye tidak berdaya sejenak, lalu tertawa, oke. Lin Sailing terkikik, gadis baik. Dengan itu, tubuh Lin Sailing kabur dan seluruh tubuhnya menghilang dari kamar Kevin Ye. Kevin Ye menatap sosok Lin Sailing yang menghilang, dan tertawa nakal. Gadis kecil yang gelisah. Lin Hai, keluarga Ling Venus Garden. Miao Chuisfeng membuka pintu dan melihat kamar gadis kecilnya yang kosong, dan langsung mengerutkan kening. Ling tua, apakah kalian tahu kemana Lin Sailing sialan itu pergi? Ling Kecheng berjalan keluar rumah dengan susah payah, dan tertawa, apa yang kalian lakukan pagi-pagi begini? Mungkin aku bahkan tidak bisa memutuskan kapan putriku akan keluar dan berlatih. Itu tidak mungkin, gadis ini biasanya suka tidur larut malam. Dia tidak akan bangun sampai siang, bagaimana dia bisa keluar dan berlatih? Aneh sekali. Saat pasangan tua itu sedang berbicara, pintu rumah mereka langsung terbuka. Lin Sailing menjulurkan kepalanya terlebih dahulu, lalu melangkah masuk dengan berani, ibu dan ayah, aku kembali. Miao Chuisfeng segera melemparkan dirinya ke depannya dan berdiri di depan Lin Sailing, wajahnya penuh dengan rasa bersalah saat dia bertanya, gadis bodoh, izinkan aku bertanya padamu, kemana kamu pergi sepagi ini? Lin Sailing jelas sudah siap. Dia mengangkat roti kukus panas di tangannya dan berkata, aku akan membeli sarapan. Miao Chuisfeng menatap Lin Sailing dengan ekspresi tidak percaya. Bab 474 Taois yang malang itu sepertinya telah mencium aura iblis. Di meja makan keluarga Ling, keluarga yang terdiri dari 3 orang itu duduk mengelilingi meja dan memakan roti yang baru saja dibeli Lin Sailing. Ling Kecheng sedang menikmati makanannya, tetapi Miao Chuisfeng menatap putrinya dengan curiga, merasa ada yang tidak beres. Setelah beberapa lama, Miao Chuisfeng akhirnya tidak dapat menahannya dan bertanya, Lin Sailing, ibu bertanya kepadamu apa sebenarnya yang kamu lakukan secara diam-diam pagi ini. Katakan dengan jujur, apakah kamu pergi berkencan dengan siswa laki-laki? Mendengar pepatah lamanya, ibu, Lin Sailing langsung marah. Saat itu, Lin Sailing benar-benar ingin memberitahu Miao Chuisfeng, aku tidak hanya pergi berkencan dengan seorang sosok, aku bahkan menginap dengan seorang sosok sepanjang malam, dan bertarung hebat selama 300 ronde. Namun, setelah memikirkannya, Lin Sailing menahan emosinya. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Kevin Ye, mereka adalah orang tuanya di alam fana, dan tanpa 18 tahun didikan mereka, bagaimana mungkin dia ada di sana? Menundukkan kepalanya, dia mendengus. Lin Sailing berpura-pura menjadi gadis kecil dan cemberut, apa, kamu ingin menginterogasi seorang tahanan? Apakah salah jika aku keluar dan membeli sarapan? Setelah dia selesai berbicara, Lin Sailing meletakkan roti yang setengah dimakan di tangannya dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Dia hanya mengatakan satu kalimat, aku kenyang. Lin Sailing tidak ingin berdebat dengan orang tuanya di alam fana, jadi dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ini adalah suami istri Miao Chuisfeng dan Ling Kecheng. Jika ada orang lain yang berani menanyai peri bunga teratai seperti ini, mereka pasti sudah dikipasi sampai tidak ada yang tahu harus kemana. Miao Chuisfeng berdiri dengan wajah penuh amarah, dia menunjuk punggung Lin Sailing dan berkata, kamu gadis terkutuk, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu, apakah ini caramu berbicara dengan ibumu? Ling Kecheng tertawa seolah-olah dia adalah mediator di sampingnya, Cui Feng, oke, keluarga gadis-gadis, selama ini, siapa yang tidak punya pikiran sendiri, jangan terlalu memaksakan diri, kalau tidak, kamu bisa dengan mudah memaksa anak itu keluar dari depresinya. Baiklah, Ling Kecheng, kamu benar-benar hebat, kamu hanya perlu melindungi putri kesayanganmu. Saat dia berbicara, Miao Chuisfeng meninggikan suaranya, bukankah ini untuk kebaikannya sendiri? Saat ini, ketika kamu berada di tahun ketiga sekolah menengah, jika kamu jatuh cinta dengan seorang gadis saat ini, itu akan memengaruhi hasilmu. Oke, aku mengubah niat baikku menjadi orang jahat, aku akan melakukannya untukmu, oke. Bersembunyi di dalam kamar, Lin Sailing mendengarkan Miao Chuisfeng dan memainkan cincin bunga teratai di tangannya.
Dia mencibir dan berpikir dalam hati, aku masih mencintainya sejak lama. Di ruang tamu, Miao Chuisfeng pertama-tama memeluk dadanya dengan frustrasi. Tanpa bersuara, Ling Kecheng mengusap dahinya tanpa daya. Namun, dengan sangat cepat, wajah Miao Chuisfeng berubah. Dia berbalik dan menghadap Ling Kecheng, merendahkan suaranya, dan berkata dengan sembunyi-sembunyi, Ling tua, tidakkah kamu merasakannya? Putri kita telah pergi selama sehari semalam bersama Nindi Sue, dan sejak dia kembali, dia telah menjadi orang yang berbeda. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Ling Kecheng segera melambaikan tangannya, baiklah, baiklah, kamu selalu curiga pada segalanya. Apakah aku bersikap paranoid? Aku berkata jujur. Jika dulu, meskipun putriku marah, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada kita. Lagi pula, bukankah 2 hari yang lalu kau tahu bahwa kamarnya kosong hampir sepanjang malam? Aku baru saja masuk ke kamarnya dan melihat tempat tidurnya tertata rapi, seolah-olah aku tidak tidur di rumah malam itu. Apa kau tidak curiga? Kenapa dia selalu berlarian keluar di tengah malam? Lagi pula, dia juga sangat pendiam. Kita sama sekali tidak menyadarinya. Mendengar perkataan istrinya sendiri, hati Ling Kecheng juga dipenuhi rasa takut, keringat dingin mengalir dari dahinya. Setelah memikirkannya, Ling Kecheng bergegas mendekati istrinya dan berbisik, Cui Feng, maksudmu, aku berpikir, apakah putri kita benar-benar bertemu dengan sesuatu yang najis? Ling Kecheng langsung ketakutan setengah mati dan meludah beberapa kali, pah, omong kosong apa yang kau bicarakan, hal bersih macam apa yang kau bicarakan di langit yang cerah ini. Miao Chuisfeng berkata dengan misterius, Ling tua, hal semacam ini lebih baik mempercayainya daripada tidak. Ling Kecheng tidak berani terus memikirkannya, dan segera melambaikan tangannya, baiklah, pergilah membeli beberapa sayuran dengan cepat, jangan bicara sepanjang hari. Kau, Miao Chuisfeng menunjuk Ling Kecheng. Dia dipenuhi dengan kemarahan, tetapi tidak dapat melepaskannya. Pada akhirnya, dia tidak senang untuk waktu yang lama, kemudian Miao Chuisfeng hanya bisa mendengus dan membawa keranjang sayuran keluar. Meninggalkan Ling Kecheng sendirian di rumah, Ling Kecheng melihat ke kamar putrinya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ingatan dan kekuatan sihir Lin Sai Ling saat ini telah pulih sepenuhnya, jadi dia secara alami dapat mendengar percakapan antara Miao Chuisfeng dan Ling Kecheng. Lin Sai Ling terdiam beberapa saat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang tuanya benar-benar akan bangun di tengah malam untuk mencari-cari di kamar. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, melihat ke tempat tidurnya sendiri yang rapi, dan mendengus, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan kehilangan tubuhku dan berubah menjadi avatar di sini. Aku benar-benar tidak pernah memperhitungkan langkah ini, sialan. Vali milik Kevin Ye mampu mengaktifkan tubuh eksternal. Dengan Vali milik Lin Sai Ling, sebenarnya tidak sulit sama sekali untuk melakukannya. Hanya saja Lin Sai Ling tidak mau melakukannya, ditambah fakta bahwa memiliki tubuh eksternal adalah tugas yang sangat melelahkan. Di tempat seperti alam fana di mana tidak banyak energi spiritual yang tersisa, menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk melakukan hal seperti itu agak membosankan. Selain itu, tubuh eksternal ini juga memiliki batas waktu. Itu tidak dapat diaktifkan setiap saat. Jika menghilang sekaligus, itu akan menjadi lebih merepotkan. Sambil membawa keranjang sayur, Miao Chuisfeng meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa, tetapi saat dia berjalan, dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa bahwa tindakan putrinya baru-baru ini menjadi semakin aneh. Setelah berjalan tidak terlalu jauh, Miao Chuisfeng melihat sebuah bangunan tidak jauh dari distrik kecil yang sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang, dan bahkan ada sejumlah besar mobil polisi yang diparkir di sampingnya. Miao Chuisfeng segera maju untuk menyelidiki reaksi gosip naluriahnya. Berdiri di luar kerumunan, Miao Chuisfeng melihat ke dalam, lalu menepuk bahu seorang wanita yang berusia 50-an atau 60-an, dan bertanya dengan intim, kakak, apa yang terjadi di sini, bahkan polisi ada di sini. Apakah kamu juga tinggal di lingkungan ini? Wanita itu menatap Miao Chuisfeng dengan ngeri dan bertanya. Ya, ada apa? Miao Chuisfeng terkejut dengan ekspresi wanita itu. Wanita itu dengan cepat merendahkan suaranya, kakak, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Jika kamu tinggal di distrik ini, aku sarankan kamu untuk membeli rumah dan pindah ke tempat lain. Di sini. Suara wanita itu menjadi lebih dalam dan lebih menakutkan saat dia berbicara. Ada sesuatu yang najis di sini. Hah? Miao Chuisfeng terkejut, dan bahkan keranjang sayur di tangannya jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin?
Wanita itu menunjuk ke gedung di depan mereka dan berkata, tahukah kalian bahwa 2 orang meninggal di gedung ini tadi malam tanpa alasan? Bukankah ini kasus yang harus diselidiki polisi? Tapi, apa hubungannya ini dengan hal-hal yang tidak bersih? Miao Chuisfeng bertanya dengan cepat. Ini sangat penting, saudari. Dengarkan aku. Tadi malam, 2 orang yang meninggal itu berasal dari lantai atas dan bawah. Mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi tadi malam, wanita di lantai atas itu gantung diri di rumah, dengan bayi yang belum lahir di dalam tubuhnya. Kasihan, bukankah aneh seorang gadis kecil yang baru menikah bunuh diri seperti itu? Dan yang lebih aneh lagi adalah tidak lama setelah gadis itu gantung diri, pria di lantai bawah juga melompat dari gedung dan meninggal. Kepalanya terbalik dan dia jatuh dengan cara yang mengerikan. Kedua kasus ini terjadi hampir bersamaan. Tidakkah menurutmu mereka tidak bertemu dengan sesuatu yang najis? Apalagi yang bisa mereka dapatkan? Analisis wanita itu membuat Miao Chuisfeng menggigil ketakutan. Ketika Miao Chuisfeng memikirkan perilaku aneh putrinya selama periode waktu ini, dan bagaimana Lin Sailing menghilang tanpa alasan tadi malam, kulit kepalanya langsung mati rasa, dan dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Kakak, aku sarankan kamu untuk bergegas dan membeli rumah baru. Distrik ini benar-benar sulit untuk ditinggali. Bagaimana mungkin Miao Chuisfeng yang sekarang masih mendengarkan apa yang dikatakan wanita itu? Dia hanya mengeluarkan 2 suara, oh, yang membosankan, lalu buru-buru mengambil keranjang sayur di bawah kakinya, melangkah, dan pergi. Setelah keluar dari distriknya sendiri, kepala Miao Chuisfeng menjadi mati rasa. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Seharusnya bukan gadis Lin Sailing, seharusnya tidak. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, Miao Chuisfeng kehilangan kendali pikirannya, dan tampak seperti seekor semut di wajan panas. Awalnya, Miao Chuisfeng ingin kembali dan memberitahu Lin Kecheng tentang hal ini, tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa Lin Sailing ada di rumah, dia sangat takut sehingga dia tidak berani kembali. Setelah berkeliaran di sekitar pintu masuk distrik untuk waktu yang lama, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Miao Chuisfeng. Benar, pergilah ke sisi timur kota, pergilah ke sisi timur untuk menemukan Huang Paranormal. Sementara dia bergumam pada dirinya sendiri, Miao Chuisfeng berjalan langsung menuju sisi timur kota Linhai dengan kepalanya terbentur tanah. Untungnya, kuil Dewa Kota di sisi timur kota tidak jauh dari tempat tinggal Miao Chuisfeng, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah tiba. Pada saat ini, pintu kuil kota terbakar dengan dupa saat aliran orang yang tak berujung datang dan pergi. Miao Chuisfeng berdiri di pintu dan mengamati untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan kios yang tidak mencolok. Ada sekitar selusin orang berkumpul di depan stan. Ada 2 bendera kuning di sisi stan. Miao Chuisfeng tidak peduli lagi saat dia menyerbu ke depan. Pada saat ini, seorang pendeta Tao berjubah kuning duduk di depan stan. Dia berusia sekitar 40 tahun dan tidak terlihat seperti bandit. Sebaliknya, dia memiliki wajah yang halus dan cantik seperti seorang sarjana. Pada saat ini, pendeta Tao menunjukkan telapak tangannya kepada seorang wanita muda. Tiba-tiba, tatapan pendeta Tao itu berubah, dan matanya menatap lurus ke arah Miao Chuisfeng. Kemudian, permusuhan itu dengan cepat menghilang, dan digantikan dengan senyuman yang ramah. Pendeta Tao itu kemudian mencubit dagunya dan berkata dengan lembut, orang-orang yang dilanda kemiskinan tampaknya telah mencium sedikit ki iblis. Setelah selesai berbicara, pendeta Tao itu mengangkat kepalanya untuk melihat Miao Chuisfeng yang telah menyerbu ke kerumunan dan bertanya, Nyonya, apakah ada kejadian yang tidak biasa di rumah baru-baru ini?